Hmm? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kola Muda Akuntan, saya Zaidan Azza Suparik selaku host kali ini, dan saya tidak sendiri, ditemani dengan Ibu Maimunah SEMAK sekaligus dosen audit kita juga ya di program studi akuntansi. Nah mungkin beberapa episode ke belakang kita sudah membahas terkait dengan konsentrasi begitu ya, konsentrasi di program studi akuntansi. eh, yang episode kemarin itu udah sistem informasi, terus akuntansi manajemen. Nah sekarang audit begitu. Nah mungkin lanjut Ibu soal pembahasannya. Oke. Nah mungkin banyak gitu ya Bu, masih banyak yang belum tahu nih secara definisi audit itu apa sih Bu menurut Ibu? Audit itu adalah suatu proses pemeriksaan yang sistematis, artinya berarti step by step ya, ada langkah dalam prosesnya gitu, kemudian dan juga independen. Jadi suatu proses pemeriksaan yang sistematis dengan step by step dan independen, artinya tidak terpengaruh begitu ya terhadap catatan laporan keuangan, kemudian operasi, kemudian transaksi, dan mungkin catatan laporan keuangan lainnya begitu ya. Untuk tujuannya adalah untuk mengevaluasi begitu ya, untuk mengevaluasi keandalan, kemudian keakuratan dan juga kesesuaian informasi dengan standar yang berlaku begitu. Nah, audit itu sendiri terbagi ke dalam beberapa jenis begitu ya. Nah, ada audit internal, ada audit eksternal begitu. Seperti itu mungkin singkatnya ya, audit. Nah mungkin masuk ke ini Bu ya, masuk ke tahap implementasian dari audit itu sendiri. Nah mungkin tadi Ibu menjelaskan bahwasannya si audit ini adalah kata kuncinya memeriksa gitu ya Bu. Betul. Nah sebetulnya apa aja sih Bu cangkupan dari memeriksa ini gitu dalam audit itu sendiri? Oke, audit itu terbagi ke dalam beberapa jenis ya. Jadi ada audit laporan keuangan. Audit laporan keuangan ini adalah audit yang diperuntukkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan suatu entitas atau perusahaan, organisasi. Nah, siapa yang melakukan audit keuangan ini? Yang melakukan audit keuangan itu adalah auditor eksternal, yang mana dia bekerja pada kantor akuntan publik. Kemudian ada juga audit operasional. Audit operasional itu adalah audit pemeriksaan yang dilakukan untuk menilai kinerja operasi organisasi begitu ya. Siapa yang melakukan audit operasional ini? Yang melakukan audit operasional itu bisa auditor internal, juga bisa auditor eksternal begitu ya. Nah, itu tergantung dari kebijakan organisasi itu sendiri mau pakai yang mana begitu ya. Nah, kemudian ada audit kepatuhan. Audit kepatuhan ini adalah audit yang digunakan untuk menilai apakah perusahaan itu sudah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau belum begitu. Siapa yang melakukan ini? Yang melakukan ini adalah auditor internal, bisa juga eksternal, tergantung kebijakan perusahaan. Kemudian ada juga audit pajak ya. Nah, audit pajak itu adalah auditor yang melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan atas pembayaran pajak gitu perusahaan. Nah, ini menarik ya, karena mungkin sebelumnya kita belum pernah mendengar juga ya audit pajak, tetapi ternyata ada loh auditor yang melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan perpajakan begitu kan ya. Itu adalah audit pajak begitu. Kemudian audit diantaranya itu ya. Oke, itu jenis-jenis audit. Oke. Menarik sih Bu. Maksudnya banyak gitu ya Bu ya. Audit ini secara jenisnya gitu. Betul. Nah, mungkin saya yang udah semester 5 juga yang udah memasuki matkul audit ini, yang saya tahu gitu ya. Audit sudah internal dan eksternal. Belajar gitu. audit ya? Ya udah Bu. Oh sudah. Cuman kalau misalkan yang lingkungan ini saya rasa baru dengar gitu, sama pajak juga. Iya betul. Iya, itu menarik sih Bu. Iya. Oke. Nah untuk apa ya Bu ya? Penerapannya itu seperti apa Bu?
penerapan dalam apa ya? Dalam pekerjaannya langsung gitu misalkan gitu. Oke, nah mungkin kalau penerapan kita bisa berbicara ke orangnya mungkin ya. Nah, siapa sih yang melakukan audit ini, begitu kan ya? Nah, audit ini dilakukan oleh seorang yang profesional, gitu kan ya. Nah, ini siapa saja sih? Nah, ada auditor internal. Nah, auditor internal itu adalah auditor yang bekerja pada organisasi, gitu ya, pada suatu organisasi. Mereka itu bekerja untuk organisasi, mereka bekerja dalam perusahaan, digaji oleh perusahaan gitu. Seperti kita ketahui dalam perusahaan itu ada beberapa bagian. Salah satu bagian yang ada di dalam organisasi itu adalah satuan pengendalian internal. Nah, satuan pengendalian internal ini adalah di dalamnya auditor internal begitu. Nah, jadi orang bisa menjadi auditor internal dan digaji oleh perusahaan gitu kan ya. Nah, kemudian yang kedua, auditor eksternal. Siapa auditor eksternal? Auditor eksternal adalah auditor yang bekerja pada kantor akuntan publik. Nah, dia independen, begitu ya. Artinya dia tidak terpengaruh, begitu kan ya. Nah, dan pekerjaannya itu adalah melakukan penilaian terhadap laporan keuangan, begitu ya, memberikan keyakinan kepada publik bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan itu memang sudah sesuai dengan prosedur, sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berterima umum, begitu. Tetapi kalau auditor internal itu dia bekerja dalam perusahaan dan tujuannya adalah untuk memperbaiki atau memberikan nilai tambah perusahaan sehingga kinerjanya menjadi lebih baik. Nah, itu perbedaannya, mungkin itu ya. Mungkin saya ini ya, ada hal yang bisa juga saya... sih menjadi auditor sistem informasi. Nah, yang mana ya. Nah, jadi ini teman-teman yang mungkin dari akuntansi memahami atau mungkin ngulik soal teknologi informasi begitu ya. Nah, ini bisa juga menjadi peluang gitu ya kerja sebagai auditor IT begitu. Dan seperti yang kita ketahui IT itu kan dalam sistem informasi begitu ya. Nah, auditor IT di sini dia memiliki memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian atas keamanan dari sistem informasi yang ada begitu. Nah, ini juga menarik juga. Ya, mungkin banyak dari teman-teman yang tertarik dengan sistem teknologi informasi begitu ya, tetapi ada di jurusan akuntansi. Nah, ini sebetulnya bisa sambil diselami juga begitu ya. Benar sekali. Nah, mungkin sedikit gitu ya Bu ya, Ibu tadi menjelaskan terkait dengan auditor ini dengan kata percaya gitu ya. Nah, sebetulnya kalau yang saya tahu gitu ya Bu ya, dalam auditornya sendiri itu kan ada apa ya, istilahnya ada risiko-risikonya gitu. Ada hal-hal yang pada akhirnya kita sebagai auditor punya integritas yang yang tinggi lah terhadap pekerjaan kita gitu. Nah, sebetulnya apa aja sih Bu risiko-risiko itu gitu, atau kepercayaan itu gitu, kalau sebagai auditor sendiri? Oke, resiko auditor ya, resiko sebagai auditor kan dimanapun sebagai apapun kita bekerja, intinya kita harus jujur ya. Nah, kita harus jujur. Nah, risiko sebagai auditor itu mungkin auditor bisa saja melakukan tindakan yang menyimpang begitu ya, artinya melakukan tindakan fraud gitu ya, atau kecurangan. Nah, ini pada saat kapan begitu ya? Auditor bisa melakukan penyimpangan atau kecurangan itu dalam manipulasi data mungkin gitu ya, atau penghapusan data begitu ya, penghapusan data yang diperoleh, kemudian juga merubah data. Nah, itu adalah fraud gitu ya, itu nggak boleh dilakukan begitu ya. Nah, ini kenapa hal ini terjadi? Tentu ini karena adanya konflik kepentingan ya. Konflik kepentingan, dan ini disebabkan mungkin adanya gratifikasi, independensi terpengaruh begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi memang harus memegang kode etik ya, betul-betul harus memegang kode etik. Seorang auditor harus memegang kode etik gitu. Karena resiko
sangat besar. Seperti Iya. yang mungkin teman-teman juga sudah tahu ya. Jadi ada skandal apa namanya besar yang terjadi di tahun 2000-an, kasus Enron mungkin sudah pada tahu. Itu Enron itu adalah perusahaan minyak terbesar ya di Amerika, yang waktu itu diaudit oleh kantor akuntan yang masuk ke dalam Big Five gitu ya. Iya. Nah, di sini Arthur dia melakukan katakanlah tindakan yang tidak semestinya seorang auditor lakukan gitu kan ya. Tetapi mungkin karena gitu ya ada kepentingan pribadi di situ gitu, sehingga apa namanya manipulasi atas apa namanya hasil yang sebetulnya itu terjadi begitu, sehingga Terjadi. sehingga apa ya yang terjadi dengan Arthur, blacklist lah ya. Iya, jadi dia tidak boleh lagi beroperasi begitu ya. Karena skandal itu resiko. Resiko. Jadi jujur ya, kejujuran sih sebetulnya. Mau jadi seorang auditor, kemudian mau jadi konsultan, mau jadi apa namanya, ya pekerjaan apapun kunci utamanya adalah jujur. Mungkin apa ya? Tadi berbicara terkait dengan risiko-risiko ini gitu kan, Bu ya. Pasti setiap pekerjaan kan pasti ada apa ya? Risiko-risiko penyimpangan itulah gitu, Bu. Nah, kalau misalkan auditornya sendiri ada nggak, Bu? Pencegahan untuk terjadinya risiko itu terjadi gitu. Oh, pencegahannya ya supaya tidak menyimpang begitu. Nah, mungkin kembali kepada auditor harus apa ya, kembali ke standar dan etika mungkin ya. Kembali kepada itu. Jadi kalau misalkan etikanya dipegang, insya Allah tidak akan melakukan penyimpangan begitu ya. Dan kita tahu pekerjaan apa sih, tugas kita itu apa, tanggung jawab kita itu apa gitu. Nah, kalau misalkan kita tahu itu, kita pahami itu, saya rasa tidak akan terjadi ya. Jadi peganglah etika dan standar yang berlaku. Itu aja mungkin kuncinya ya, utama. Selain kembali kepada individu masing-masing. Betul itu sih. Mungkin ada beberapa gitu ya, Bu, yang saya dengar bahwasannya untuk apa ya, langkah untuk mencegah risiko-risiko terjadi, ada ininya, Bu, ada kayak surat pertanggungjawaban bahwasannya auditor ini melakukan sesuatu itu dengan baik dan benar gitu, Bu. Itu ada nggak, Bu, di auditor itu sendiri sebenarnya? Maksudnya gimana? Jadi mungkin yang saya lihat gitu ya, Bu ya, ketika pada saat auditor ini melakukan laporan auditornya gitu, nah ada page di mana di halaman itu disebutkan bahwasannya ada bentuk pertanggungjawaban dari auditor itu, Bu, sebagai orang yang mengaudit laporan keuangan di perusahaan itu, gitu. Nah, mungkin ada nggak sih, Bu, sebenarnya lapor apa ya, secara surat gitu, Bu ya, pertanggungjawaban dari auditor itu sendiri? Tanggung jawab auditor dalam laporan keuangan berarti ini ya? Dalam laporan keuangan itu kan dia tanggung jawabnya itu sebatas pada opini ya. Oke. Auditor auditor itu bertanggung jawab sebatas pada opini yang dikeluarkan. Sementara kalau laporan keuangan itu tanggung jawabnya bukan pada auditor, tanggung jawabnya ada pada manajemen, kan gitu ya? Oh iya. Gitu. Nah, bagaimana auditor memberikan opini begitu? Nah, ini opini ini kan harus dipertanggungjawabkan, kan gitu ya? Nah, auditor yang sudah mengeluarkan opini, begitu opini ini harus dipertanggungjawabkan dan apa namanya? Dibuktikan gitu kan, dengan bukti-bukti yang relevan, reliable, sama sufficient gitu ya. Nah itu Gitu. Berarti berisi dengan opini-opini dari auditor itu sendiri gitu ya, isinya. Iya, jadi intinya kalau tanggung jawab auditor itu ada pada
opini begitu, ada pada opini. Jadi hanya di dalam opini saja. Selebihnya terkait dengan laporan keuangan itu tanggung jawab manajemen begitu. Auditor mah hanya bertanggung jawab atas opini yang dikeluarkan. Nah, opini ini dikeluarkan dari bukti yang dia kumpulkan begitu kan ya. Nah, ini tadi kita sudah ini Bu ya, sedikit menjelaskan terkait dengan pekerjaan auditor ini. Nah, sebetulnya dari apa ya, implementasian audit ini gitu Bu ya, manfaat atau benefitnya itu sebagai auditor itu apa sih Bu? Bermanfaatannya gitu sebetulnya. Manfaat dari audit. Iya. Dari sisi auditornya atau auditnya? Dari sisi apa ya? Mungkin audit bisa Bu, atau auditor juga bisa. Manfaat dari audit. Oke, manfaat dari audit. Oke, audit itu kan tadi seperti yang sudah disinggung bahwa audit itu adalah suatu proses pemeriksaan yang sistematis dan independen ya terhadap catatan keuangan gitu kan ya, suatu entitas atau organisasi. Nah, manfaatnya itu apa gitu kan dengan adanya audit? Dengan adanya audit, laporan keuangan, bedanya nih, laporan keuangan yang diaudit dengan laporan keuangan yang tidak diaudit. Laporan keuangan yang diaudit itu bisa memberikan apa ya, suatu kepercayaan kepada publik gitu ya, atau terutama investor atau pemegang kepentingan begitu ya, bahwa laporan ini memang apa ya, dapat diandalkan, dapat dipercaya karena ada bukti pemeriksaan dari kantor akuntan. Kalau tanpa apa namanya audit begitu ya, nah orang masih ragu kan ini sebetulnya laporan ini tuh sudah sesuai dengan standar atau belum ya begitu kan. Ini penyusunannya itu sudah sesuai dengan kriteria-kriteria apa atau standar akuntansi yang berterima umum atau belum kan gitu ya. Jadi kita mungkin ada sedikit keraguan kan gitu, apalagi bagi orang awam yang tidak paham dengan akuntansi begitu ya, tidak paham dengan analisa laporan keuangan portofolio dan lain sebagainya, maka pernyataan atau opini dari audit ini memang sangat membantu untuk mengambil keputusan begitu kan. Nah, seperti itu mungkin ya manfaat dari audit. Menarik. Terus lanjut ke ini Bu. Dari sisi auditornya. Nah, kan apa ya, kalau kita berbicara risiko-risiko tadi, mungkin Ibu sudah menjelaskan gitu ya Bu ya, apa yang harus dimiliki seorang auditor gitu. Nah, dari segi keterampilan atau kemampuan auditor sendiri gitu Bu ya, apa sih yang diperlukan untuk menjadi seorang auditor? Oke. Auditor itu harus memahami bidang akuntansi tentunya ya, itu yang pertama. Kemudian auditor itu harus memahami sebetulnya segala bidang ya kalau auditor ya. Jadi harus paham akuntansi keuangan sudah jelas, sistem informasi sudah jelas karena kita juga nanti akan berkenalan dengan flowchart gitu ya ketika kita mau melakukan prosedur gitu ya, atau kita mau melakukan pengujian begitu, kita juga harus menilai bagaimana flowchart begitu. Terus yang jelas mungkin kompetensi gitu ya, kompetensi, independensi harus bisa ditingkatkan dengan cara apa, dengan mungkin sertifikasi salah satunya. Kemudian jangan lupa juga etika mungkin ya yang harus harus bisa dipegang begitu ya. Gitu. Jadi sebetulnya banyak juga gitu Bu ya. Iya. Peran dari seorang auditor ini gitu ya, dari segi keterampilannya gitu. Nah, mungkin ini Bu, balik ke topik tentang program studi akuntansi konsentrasi. Nah, mungkin kalau saya lihat gitu ya Bu ya, dari fenomena konsentrasi di program studi akuntansi ini, mungkin peminatan di bidang audit mungkin masih kurang Bu ya. Kurang saya lihat ya. Kenapa katanya? Ya, ini Bu, nomor 2 lah. Nomor 2. Sudah survei belum? Udah Bu. Kenapa katanya?
eh kalau survei terkait dengan hasil aktifnya kenapa milih audit, saya sih kurang tahu sih, Bu. Cuman kalau berbicara jumlah, nah saya udah lihat ini, Bu, apa ya, kayak PDF terkait dengan pembimbing untuk yang tahun sekarang gitu. Mungkin masih banyak yang apa ya, kurang lah kalau misalkan dibandingkan dengan perpajakan gitu, dengan keuangan sama admin gitu. Nah, mungkin kalau melihat dari fenomena itu gitu ya, Bu, ya. Sebetulnya audit itu sesusah itu nggak sih, Bu? Enggak, audit itu menarik loh. Menarik, Bu, ya. Audit itu sangat menarik. Coba, kalau akuntansi itu kan prosesnya itu maju ya. Kalau audit itu mundur. Nah, di situ kan daya tarik tersendiri. Coba, kalau akuntansi itu kan dia bagaimana caranya membuat laporan keuangan kan gitu ya. Mulai dari menyusun transaksi, membuat jurnal, ledger, kemudian sampai pada laporan keuangan, neraca, laba rugi dan teman-temannya, begitu kan ya. Tetapi kalau audit itu kan kita mulainya dari laporan keuangan sampai kita penelusuran bukti. Ini buktinya ada nggak sih, gitu kan? Nah, ini jadi kita belajar mencari begitu ya, menggali bukti. Nah, bagi teman-teman yang mungkin kepoan gitu ya, kepoan artinya pengen tahu gitunya, ya gitu ini teh gitu kan ya, memang segini gitu. Nah, ini mungkin cocok begitu ya, karena audit memang mencari tahu kan gitu. Dari misalkan dari utang yang 500 juta di neraca ya, di neraca utang teh kan ya. Iya, di neraca. Nah, utang 500 juta, ini betul nggak sih utang klien itu 500 juta, buktinya mana? Kan gitu ya. Kita telusuri sampai kepada bukti transaksinya, begitu. Ayo, menarik kan? Sebetulnya menarik. Bagi orang yang kepo gitu ya. Oke. Nah, mungkin masuk ke tahap skripsi ini. Nah, proses-proses untuk dalam pengambilan data gitu ya, di skripsi ini sebetulnya apa ya, sebenarnya susah nggak sih, Bu, kalau misalkan kita sebagai mahasiswa? Enggak banget. Bu, ya? Enggak susah. Kenapa gitu? Sebetulnya yang membuat susah itu kita sendiri ya. Kalau misalkan jadi gimana mindsetnya gitu. Kalau misalkan mindset kita insya Allah bisa, pasti bisa. Tapi kalau misalkan mindsetnya udah kayaknya nggak bisa deh aku, nggak akan bisa kan gitu ya. Jadi bisa, saya bisa gitu. Yang penting suka dulu gitu kan ya. Suka, bisa gitu, pasti akan bisa gitu. Berarti dari minatan audit ini sendiri sebetulnya nggak susah-susah banget gitu, Bu, ya? Nggak susah, sama sekali nggak susah. Ya, data bisa didapat secara primer juga sekunder gitu kan ya. Primer itu langsung dengan cara kuesioner bisa. Kita ambil kalau misalkan nggak mau berhubungan dengan orang, nggak mau menyebar kuesioner, ya kita tinggal kumpulkan data lewat data mentah gitu ya. Nah, kita ambil sekunder itu juga bisa, sangat mudah gitu kan. Terus lagi kita juga bisa berkolaborasi dengan ilmunya psikologi kan gitu. Nah, di situ yang menariknya justru ya. Ya enggak, kayak kan audit itu banyak berhubungan dengan auditornya kan gitu ya. Misalkan kita meneliti tentang kompetensi auditor, atau misalkan profesionalisme sejauh mana begitu ya. Nah, itu kan kita ambil teori sebagiannya dari behavioral gitu kan ya. Behavioral ini kan ilmu dari psikologi kan gitu. Nah, itu salah satu daya tarik juga menurut saya, tapi bukan berarti harus melulu ke situ, enggak juga gitu kan ya. Tergantung kita. Tapi ternyata banyak langkah gitu, Bu, ya, iya, menuju itu.
Jadi sebetulnya Audit itu tidak, atau audit bisa disandingkan dengan sistem informasi, bisa disandingkan dengan pajak kan gitu ya, bisa dengan eh, lingkungan juga sebetulnya begitu ya, dengan psikologi begitu bisa. banyak banget berarti Bu, ya. Hmm. Dalam menuju Romanya. Oke. Menarik sih Bu, kalau saya ini ya. Saya juga sih sebenarnya Jadi mengambil audit sendiri pengen mengambil audit juga sih sebenarnya. pengen audit, kenapa? Karena saya suka sesuatu yang apa ya, membuat saya jadi penasaran gitu Bu. Membuat saya jadi Eh, penasaran ya, skeptis berarti ya. ya. Jadi kalau ini dapatnya dari mana sih gitu. Emang betul nggak sih kalau misalkan Nah, ini segini skeptisme nih. Ini salah Iya. satu salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Oke. Nah, ini merupakan salah satu kompetensi juga, begitu ya. Oke. Kemampuan yang harus dimiliki, skeptisme, kepo. Kalau bahasa kerennya mungkin kepo gitu ya. Segaulnya kepo. Iya, skeptis itu apa ya? Jadi selalu ingin tahu, tidak cukup dengan bukti yang ada gitu. Kan kalau auditor harus begitu ya. Iya. Ketika misalkan perlu data atau bukti untuk mendukung pengambilan keputusan terkait dengan pemeriksaan piutang begitu ya, dikasihlah data konsumen. Iya. Benar nggak sih? Iya, asa ada yang kurang gitu ya. Nah gitu kan, rasanya saya perlu data yang lainnya gitu kan ya. Nah, terus saja digali. Nah itu adalah skeptis gitu. Kepo hal yang positif. Berarti saya sudah cocok Bu ya. Cocok. Alhamdulillah. Mungkin ini Bu, terkait dengan skripsi. Apa saja sih Bu yang perlu kita persiapkan gitu Bu? Yang disiapkan. Skripsi ini. Untuk skripsi, ya kalau skripsi setiap bidang selain audit ya, maksudnya semua bidang ya, itu yang pertama mungkin bukan hanya audit ya, artinya ya, jadi harus banyak baca, terutama jurnal ya, jurnal, buku referensi sudah tentu, jurnal itu harus banyak baca, kemudian apalagi ya. Ya itu mungkin ya, jadi harus baca sih, membaca ikro. Referensi sama jurnal itu mungkin yang harus disiapkan gitu. Selain ya kita harus ini setelah peminatan berarti kan, setelah peminatan atau sebelum peminatan? Pas skripsinya gitu. Misalkan pas skripsinya berarti saya nih nggak ambil setelah audit, peminatan. terus saya mau buat skripsi ini. Nah, apa aja sih yang perlu kita persiapkan gitu untuk bisa membuat skripsi di peminatan audit gitu. Iya, baca. Ya, gitu. Iya, banyak baca buku, bukan berarti harus beli banyak buku gitu ya, karena sekarang mah banyak e-book. Ya, sayang juga ya kalau misalkan beli-beli buku pada saat mau skripsi gitu kan ya. Jadi lebih baik baca di jurnal saja begitu. Baca-baca referensinya dari e-book saja udah cukup. Nah, mungkin ini Bu udah di penghujung acara. Iya, siap. Aktivitas. Nah, mungkin ada nggak sih Bu pesan-pesan untuk mahasiswa aktif yang mau milih audit? Yang mau milih audit? Yang mau milih audit, pesannya ya. Iya. Jadi jangan audit, jangan dijadikan sebagai suatu mungkin yang momok yang menakutkan begitu ya. Audit itu, karena audit itu adalah sesuatu yang menarik begitu. Sesuatu yang menarik dan perlu dicoba. Perlu dicoba. Berarti audit ini harus terjun langsung gitu ya, mengetahui sesuatu apa sih audit. Kenapa ya? Kira-kira kenapa ya? Saya pengen tahu juga, penasaran. Kenapa mahasiswa itu nggak suka dengan audit? Ya, saya juga sebenarnya penasaran juga gitu sebetulnya Bu, terkait dengan peminatan ini. Kenapa masih masih banyak hal-hal yang misalkan kebanyakan sih Bu. Ini sebagai sesuatu yang saya dengar aja gitu. Banyak yang bilang bahasanya audit ini susah.
Ada juga yang bilang apa ya, sulit aja gitu Bu kalau misalkan audit gitu. Apalagi kan berhubungan dengan skripsi gitu. Jadi punya apa ya, punya gambaran-gambaran yang arahnya ke sana gitu. Itu banyakkan sih. Tuh. Oke, kalau misalkan, jadi kalau seperti itu mungkin coba dicarilah jurnal-jurnal yang berhubungan dengan audit. Nah, kira-kira kalau misalkan kita sudah baca jurnal, kita punya gambaran gitu ya. Audit itu serumit apa sih gitu kan ya? Serumit, apakah audit itu serumit yang kalian pikirkan gitu kan? Nah, mungkin dengan membaca jurnal bisa lebih terbuka kali ya. Audit itu bagaimana sih gitu? Kalau menurut saya di audit ya saya katakan bahwa audit tidak sulit gitu kan ya, tetapi kan berbeda pandang gitu kan ya. Mahasiswa juga kan mungkin melihatnya dari sisi mana begitu. Nah, mungkin sebagai saran aja silahkan dibaca begitu, silahkan dibaca apa namanya, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan audit, dipelajari itu seperti apa sih audit teh gitu ya, biar kita kebuka apakah serumit yang kita pikirkan gitu. Oh ternyata enggak gitu ya, semoga semoga. Amin. Nah mungkin gitu ya Bu ya, terkait dengan bahasan kita kali ini gitu ya. Sebenarnya kan hari ini kita mengulik nih Bu, apakah memang audit ini sesulit itu kah atau apa gitu. Jadi teman-teman mahasiswa aktif ini punya gambaran gitu Bu terkait dengan audit ini gitu. Dan insya Allah dengan adanya podcast ini gitu, harapannya bisa membuka pikiran kepada mahasiswa aktif yang mau milih audit tapi nggak jadi gitu Bu, karena mungkin merasa sulit banget gitu. Nah ini itu aja sih Bu dari saya gitu. Terima kasih banyak untuk Ibu Mei yang sudah hadir dan berkenan untuk aktivitas kali ini. Oke. Sampai jumpa lagi teman-teman. Nanti akan ada episode selanjutnya yang menarik nantinya. Oke. Asik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sudah kah? Bu, makasih banyak Ibu udah hadir. Sama-sama.